mahasiswa sekalian, saat ini saya ada di Labuan Bajo. Kami bertiga, ada Pak Regen dan Mas Samuel di belakang sana itu, kita sedang melakukan penelitian. Topiknya adalah tentang food waste di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Food waste ini adalah perilaku membuang makanan atau tersisanya makanan yang tidak dikonsumsi oleh wisatawan. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita akan lakukan observasi, interview, dan mungkin FGD nanti untuk memperkuat pemahaman dan pendalaman tentang penelitian ini. Yuk kita ikuti penelitian lapangan ini. Ya mahasiswa sekalian, saya dengan Samuel lagi ada di Labuan Bajo. Penelitian yang kita lakukan di Labuan Bajo ini tentang food waste ya. Sekaligus nanti mahasiswa belajar bagaimana melakukan observasi terhadap food waste pada objek penelitian ini. Seperti kita lihat di sini, ini salah satu bentuk food waste ya. Kita mengobservasi perilaku food waste di kalangan wisatawan di Labuan Bajo. Ternyata perilaku itu memang ada gitu ya, dan food waste itu nggak bisa dihindari lagi, memang ada food waste itu. Nah, untuk itulah observasi ini kita lakukan dengan melihat fenomena di lapangan. Kita akan lanjutin observasinya di tempat lain ya. Saat ini kita ada di Kampung Ujung. Kampung Ujung ini tempat jual makanan seafood, jadi khusus seafood. Ya, di sini kita coba amati food waste. Apakah di kampung seafood seperti ini juga menghasilkan food waste? Meskipun potensinya ada ya, ini pasti menghasilkan food waste karena makanan bisa sisa lalu terbuang. Kita amati, kita observasi lokasi kampung Ujung ini. Malam ini kita ada di Kampung Ujung ya. Kampung Ujung ini pusat kuliner seafood. Wisatawan biasanya ke sini untuk menikmati seafood. Kita coba lihat di sini ya, ada terjadi food waste nggak? Karena kalau melihat jualan makanan yang dijual di sini itu potensi food waste-nya cukup tinggi. Jadi kita lakukan observasi terus ya. Ada nggak food waste di sini? Kalau dibilang ada apa enggak, berdasarkan hasil wawancara itu ada. Apa saja tuh biasanya yang biasanya terbuang? Itu yang terbuang nasi, karbohidratnya. Ya, tapi kalau untuk lauknya, ikan atau seafood itu biasanya dari pedagangnya inisiatif memang diporsi supaya mereka juga nggak kebuang gitu. Jadi inisiatif, dan itu berlaku untuk semua, jadi nggak cuma satu tenan aja. Nah, terus yang dilakukan sama penduduk lokal untuk mengatasi food waste ini, biasanya mereka menampung sisa makanan itu dan nanti akan diberikan kepada para peternak, bisa peternak babi atau peternak sapi, untuk sisa makanan itu nanti diberikan, jadi diolah untuk jadi pakan ternaknya mereka. Proses observasi itu juga melingkupi interview singkat ya, seperti yang kita lihat di belakang. Pak Regen dan Samuel sedang menginterview pegawai dari toko roti ini. Jadi dari interview singkat itu bisa melengkapi informasi ketika kita melakukan observasi. Jadi bisa jadi observasi dilakukan juga interview untuk pengumpulan data. Lalu nanti kita akan pertajam lagi di proses FGD besok. Ya, kita ikuti lagi ya observasi ini. Jadi kalau nggak laku, roti ini gimana? Oke. Jadi di sini kan ada beberapa macam, ada roti, terus ada tradisional. Di sebelah sana tuh ada tradisional dessert Indonesia punya,
sama ada yang tart yang ada pakai krim. Nah kalau untuk roti-roti ini dia safe life-nya biasanya 5 sampai 1 minggu. Untuk tingkat tadi saya tanya, untuk tingkat kerusakannya itu lebih jarang. Kalau sudah berjamur itu baru dikasih pakan ternak. Oh, pakan ternak. Oke. Mahasiswa sekalian, hari ini hari kedua pengamatan kita di Labuan Bajo tentang penelitian food waste. Kita akan coba mengobservasi satu mata rantai sisa makanan dari restoran yang kebiasaan dari mereka diberikan pada peternak-peternak hewan. Ini kita akan kunjungan ke peternakan babi untuk mengetahui bagaimana alur sisa makanan dari restoran kemudian sampai ke peternakan ini. Yuk kita amati sana. Ini adalah peternakan babinya. Ya, ini peternakan babi masyarakat, nggak terlalu banyak. Oh, ini sisa makanannya bawa ke sini. Ini babi dipotong, Pak? Apa untuk dikonsumsi apa dipelihara aja? Untuk dipelihara, bukan dimakan? Untuk makan. Maksudnya dipotong? Iya, potong. Oh. Kalau ada ikan ada pasarnya. Oh, jadi ini dibawa semua nanti dipotongnya di pasar. Oh, bukan dipotong di sini. Di sini cuma dipelihara aja. Oh, oke. Satu babi gitu berapa biasanya? Nah, ini babinya. Biasanya makanan sisa itu dibawa ke sini untuk dikonsumsi oleh hewan. Ini termasuk hewan ternak. Ini babi. Babi ya. Ini umur berapa Pak kalau gini babinya? Segede gini? Itu sekarang 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Dia dipotong bisa umur berapa? 1 tahun. Setahun? Oh, kalau kurang dari setahun kurang enak dagingnya gitu? Tidak juga. Oh, enggak. Cuma terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Tidak berat. Proses observasi memang diperlukan oleh peneliti, terutama untuk mengumpulkan data primer atas fakta yang terjadi di lapangan, yang terjadi di masyarakat. Observasi biasanya diikuti juga dengan interview singkat dan diperdalam lagi dengan fokus group discussion. Selama 2 hari ini kita sudah lakukan observasi di lapangan untuk mengetahui fenomena food waste di kalangan wisatawan. Ternyata food waste itu memang ada dan perilakunya juga terbukti ada. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mengatasi food waste ini. Ada cara menarik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu mensuplai food waste ini ke peternakan-peternakan babi di masyarakat, sehingga itu salah satu cara untuk mengatasi dan mengurangi food waste. Yang kedua, temuan kami adalah bagaimana budaya makan nasi yang cukup banyak atau porsinya lebih besar, dan itu salah satunya menyebabkan food waste. Dan temuan berikutnya adalah food waste ini bukan hanya dari makanan jadi, tapi juga dari raw material yang belum terjual tapi masa life-nya sudah berakhir, sehingga diolah kembali menjadi makanan kering seperti yang kita temukan di Kampung Ujung. Raw material berupa ikan bisa dikeringkan dan jadi ikan asin. Demikian temuan kami, tim peneliti Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Ada Samuel dan Pak Regen di sana masih bikin laporannya. Semoga bermanfaat.